Berita tentang pelantikan anggota DPD RI 2024 hingga 2029 telah dilakukan hari ini di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Oktober 2024. Sidang paripurna untuk pelantikan anggota DPD diselenggarakan di tempat yang sama. Sekjen DPD RI, Rahman Hadi, mengatakan Ketua DPD sementara adalah Ismet Abdullah yang berusia 78 tahun dari Dapil Kepulauan Riau dan Wakil Ketua sementara DPD adalah Larasati Moriska yang berusia 22 tahun. PLT Sekjen MPR RI, Siti Fauziah, juga menyampaikan pimpinan sementara MPR RI di sidang paripurna. Ketua MPR RI sementara adalah Guntur Sasono yang berusia 78 tahun dan Wakil Ketua Larasati Moriska berusia 22 tahun. Menurut Siti, pimpinan sementara MPR RI sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 2 Peraturan MPR RI nomor 1 tahun 2024 tentang Tatip MPR RI yang menyatakan bahwa pimpinan sementara MPR berasal dari anggota MPR yang tertua dan termuda dari fraksi dan atau kelompok DPD yang berbeda. Anggota DPR, DPD, dan MPR RI terpilih periode 2024-2029 resmi dilantik di Gedung MPR DPR DPD RI, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Anggota DPR RI yang dilantik sebanyak 580 orang dan DPD RI sebanyak 152 orang. Dari Bali, ada 9 anggota DPR RI yang dilantik. Di antaranya Inyoman Parta, IG Ngurah Kesuma Kelakan, Gede Sumarjaya Linggih, Idewa Gede Agung Widyarsana, I Wayan Sudirta, In Adi Wiryatama, Tutik Kusuma Wardhani, I Nengah Senantara, I Ketut Karya Saat Nyana. Sementara anggota DPD dari Bali yakni Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, AWK, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik atau Niluh Jelantik, dan I Komang Mertajiwa. Banyak masyarakat yang penasaran berapa gaji DPR RI dan DPD RI. Simak yuk informasinya di bawah ini. Jumlah anggota DPR RI meningkat dari 575 menjadi 580 orang akibat pemekaran provinsi di Papua. Sementara itu, jumlah partai politik yang lolos ambang batas parlemen, PT, berkurang dari 9 menjadi 8, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN. Sementara, partai yang dinyatakan tak memenuhi ambang batas yakni Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, PKN, Hanura, Partai Garda Republik Indonesia, PBB, PSL, Prindo, PPP, dan Partai Umat. Anggota DPD RI juga mengalami peningkatan dari 136 menjadi 152 orang, juga disebabkan oleh pemekaran provinsi di Papua. Dengan demikian, total anggota DPR RI dan DPD RI yang dilantik berjumlah 732 orang. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, anggota MPR, DPR, dan DPD memiliki gaji dan tunjangan yang diatur oleh peraturan pemerintah. Berikut adalah rincian gaji pokok dan tunjangan masing-masing lembaga. Anggota DPR menerima gaji pokok yang bervariasi berdasarkan jabatannya. Sebagai berikut, Ketua DPR Rp5.040.000, Wakil Ketua DPR Rp4.620.000, Anggota DPR Rp4.200.000. Anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan yang sesuai dengan jabatan mereka. Tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, dan tunjangan lainnya. Tunjangan jabatan untuk anggota DPR adalah Rp9.700.000, sedangkan untuk anggota DPR merangkap wakil ketua adalah Rp15.600.000 dan untuk anggota DPR merangkap ketua adalah Rp18.900.000. Tunjangan kehormatan untuk anggota DPR adalah Rp5.580.000,
sedangkan untuk anggota DPR merangkap wakil ketua adalah Rp6.450.000 dan untuk anggota DPR merangkap ketua adalah Rp6.690.000. Tunjangan komunikasi untuk anggota DPR adalah Rp15.554.000, sedangkan untuk anggota DPR merangkap wakil ketua adalah Rp16.000 dan untuk anggota DPR merangkap ketua adalah Rp16.468.000. Anggota DPD RI juga memiliki gaji pokok yang sama dengan anggota DPR, yaitu Ketua DPD Rp5.040.000, Wakil Ketua DPD Rp4.620.000, anggota DPD Rp4.200.000. Anggota DPD menerima beberapa jenis tunjangan, antara lain tunjangan melekat, tunjangan lain, dan biaya perjalanan. Tunjangan melekat untuk anggota DPD adalah Rp9.700.000, sedangkan untuk anggota DPD merangkap wakil ketua adalah Rp15.600.000. Tunjangan lain untuk anggota DPD adalah Rp5.580.000, sedangkan untuk anggota DPD merangkap wakil ketua adalah Rp6.450.000. Biaya perjalanan untuk anggota DPD adalah Rp5 juta per hari untuk daerah tingkat 1 dan Rp4 juta per hari untuk daerah tingkat 2. Anggota DPD juga mendapatkan fasilitas untuk pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapan rumah. Jika ditotal, gaji ketua DPR dapat mencapai lebih dari Rp59 juta per bulan dengan semua tunjangan dan fasilitas yang diterima. Bagaimana menurut Anda? Apakah gaji dan tunjangan tersebut sudah sesuai dengan kinerja dan tanggung jawab mereka?